문 열어. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Pengangguran profesional cabang Tegal hadir. Hahaha, mantap Mbak Ayu Syanti. Coba dong para pengangguran profesional absen dulu dari kota mana aja. Halo warga nobar yang rajin bermalas-malasan. Kayak apa kabarnya bebuhan pian? Sehat-sehat aja kalau barataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Mission Cross yang dirilis pada tahun 2024. Berkisah tentang seorang bapak rumah tangga yang memiliki masa lalu tidak terduga dan pastinya akan membuat kalian semua terkejut. Selain menampilkan adegan bapak rumah tangga bersih-bersih rumah, film ini juga menunjukkan adegan baku tembak yang menggelegar. Dan karena saya sudah sangat excited dan tidak sabar menceritakan alur cerita film yang satu ini, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Mission Cross. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kesibukan seorang pengangguran profesional cabang Korea alias bapak rumah tangga bernama Kang Mu. Dia terlihat sedang merapikan banyak barang, memasak, bahkan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sementara itu istrinya yang bernama Misun sedang berada di tempat tidur. Karena ada kesempatan itu, Kang Mu pun diam-diam mencoba mencuri uang di dompet sang istri. Tapi karena saking cupunya bapak rumah tangga ini, dia malah ketahuan sama istrinya yang masih pakai penutup mata. 그동안 또 뭐 하시게? 2만 원만 가지고. 알았어. Tak lama setelah itu, mereka berdua sarapan sebelum Mission berangkat kerja, di mana dia adalah seorang perwira kepolisian dengan pangkat yang cukup tinggi di bagian reserse Bareskrim Korea Selatan. 나나 되니까 그나마 같이 사는 거야. 그렇게 먹고 다녀. 나 지금 다 왔어. 경찰서 앞이야. 충성! Kemudian Kang Mu menjalani pekerjaan sampingannya sebagai pengemudi bus TK alias taman kanak-kanak. Dan begitu hampir selesai mengantarkan murid-murid pulang, rupanya ada satu anak laki-laki yang belum juga dijemput oleh orang tuanya. Merasa kasihan bocil itu terlihat bersedih, akhirnya mereka pun diajak bermain oleh Kang Mu, di mana Kang Mu mengemudikan mobil tersebut dengan berputar-putar alias ngedrift di tengah-tengah taman. 예, 들어가세요. Sementara itu di kantor polisi, Misun sedang rapat bersama dengan timnya mengenai penangkapan bandar barang haram. Dan rencananya mereka akan memberangus semua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut sampai ke akar-akarnya. 사용하는데요. 번호판 앞 두 자리는 여기하고 두 군데. 우리는 여기로 들어갈 거야. 이렇게. 늦어. 홍기야, 지원팀 연락해서 최대한 빨리 오라. 예. Singkat cerita, Misun bersama dengan timnya pun sampai di lokasi penangkapan dan langsung bergerak menuju ke sebuah bangunan yang mencurigakan berkedok jual beli mobil bekas. Dan dengan cepat Misun mengeluarkan senjatanya lalu menyerang semua jamet yang ada di sana. Begitu selesai mengalahkan para gangster kroco, Misun CS kemudian memasuki sebuah ruangan di mana para gembong barang haram berada. Di sini para gembong menyambut dengan santuy sambil makan dan ngopi, seolah-olah mereka tidak bersalah.
Lalu dengan kecerdasannya dia dengan mudah mendapatkan petunjuk keberadaan Barbuk dan tidak lama setelah itu bawahan Misun berhasil menemukan mobil yang berisi garam ajaib, yang artinya polisi sudah menemukan bukti kuat untuk menjebloskan mereka semua ke penjara. Sontak para gembong yang tidak mau dipenjara pun langsung membabi buta. Malam harinya, tim reserse merayakan keberhasilan mereka di rumah Misun dengan karaokean dan minum soju. Lalu seperti biasa, Kang Mu menjadi bapak rumah tangga yang menyiapkan semua makanan untuk menjamu para tamu. Kemudian, Kang Mu menghampiri salah satu anggota tim istrinya dan menitipkan sebuah tas berisi sarung tangan dan hot cream agar tangan istrinya tidak lagi kesakitan setelah bertugas. Karena ternyata kalau dia yang memberikannya sendiri, Misun pasti akan menolak dan bilang tidak butuh. Jadi, dia menitipkannya pada salah satu anggotanya tersebut. 얘는 잔소리라고 생각해서 절대 안 하는 거. 쓰지 말라고 말을 하는데. 그러니까요. 그럴게요. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang wanita bernama Sujin baru saja memasuki sebuah ruangan lalu menyimpan disk rahasia. Tidak lama setelah itu dia sadar kalau ada yang mengikutinya, kemudian dengan cepat melarikan diri. Sayangnya dia malah dicegat oleh beberapa orang dan mereka lantas memintanya untuk menyerahkan rekening dan disk yang dia sembunyikan. Tapi karena Sujin menolak, para jamet ini pun langsung menghajarnya saat itu juga. Tidak lama setelah Sujin terlihat tewas, Misun CS datang ke lokasi kejadian. Di sini, Misun meminta bawahannya untuk merahasiakan fakta ke media bahwa Sujin masih hidup berkat memakai rompi anti peluru. Setelah itu, Sujin pun langsung dibawa ke rumah sakit. Usai mengecek kondisi Sujin, Misun dan anggota timnya pergi meninggalkan rumah sakit untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Kang Mu sebagai bapak-bapak rumah tangga sedang berada di depan penjual buah sambil berbelanja kebutuhan rumah. Dan secara tidak sengaja dia melihat seorang wanita yang baru saja menabrak seseorang di dekatnya, seolah-olah dia mengenal wanita tersebut. Dan ternyata wanita ini sedang dikejar oleh sekelompok jamet. Wanita itu kemudian melawan dan berusaha bertahan dari serangan menggunakan benda yang ada di sekitarnya. Melihat hal tersebut, Kang Mu pun refleks menolongnya tanpa banyak pikir panjang. Tidak disangka-sangka, rupanya walaupun Kang Mu terlihat seperti lelaki lemah, dia mampu menghajar para jamet dengan mudah. Setelah mengalahkan para jamet itu, mereka berdua pun mengobrol di halte bus. Ternyata Kang Mu memang mengenal wanita ini karena dia adalah seorang jenderal militer bernama Hiju yang merupakan teman lama Kang Mu sewaktu masih muda. Di sini, Hiju senang bertemu dengan teman lamanya, tapi juga sedih karena salah satu rekan militernya telah diculik oleh penjahat. Tanpa mereka sadari, dua bawahan Misun melihat interaksi mereka berdua dan mengira bahwa Kang Mu telah berselingkuh. Dua bawahan Misun tersebut kemudian menggosipkan soal perselingkuhan Kang Mu dengan Hiju. Namun ketika mereka berdua asik bergosip, tiba-tiba saja Misun yang kebetulan ada di ruangan tersebut langsung memarahi mereka karena dia tidak yakin suaminya yang baik hati itu bisa berselingkuh. 일로 와. 니들이 본 그 남자가 너네들 살뜰히 챙기는 내 남편. 미안. 그게 어두운 밤이어가지고 저희도 정확히는 잘 모르겠는데. 일 없으면 퇴근이나 해. Di lain pihak, Kang Mu baru saja menemui seseorang untuk mengambil suatu benda berupa kaleng monde yang sepertinya berkaitan dengan masa lalunya. Di waktu yang sama, Misun baru saja pulang ke rumah. Seperti biasanya, kondisi rumah sudah rapi dan bersih berkat Kang Mu. Bahkan, makan malam pun sudah tersaji. Namun sayangnya, Misun yang kelelahan bekerja seharian pun memilih untuk tidur.
Tengah malamnya, Kang Mu terbangun dan membuka kaleng monde yang tadi dia ambil. Dan di dalamnya ada beberapa dokumen seperti 3 paspor negara berbeda dan foto sewaktu dia masih muda. Dan saya jelas tidak menyangka, di balik skin bapak rumah tangganya, dia pernah menjadi seorang agen khusus elit terbaik di Korea Selatan. Di sini, mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback ke belasan tahun yang lalu ketika Kang Mu sedang menjalankan misi di sebuah kapal milik Rusia. Kang Mu dengan rekannya yang bernama Jung Sang dan tim lainnya sedang menjalankan tugas berbahaya. Dan dengan kekuatan ditambah skill mereka yang jelas di atas rata-rata, misi ini pun berjalan dengan sempurna. Dan di sisi lain, Heju bertugas membantu mereka dari kejauhan dengan memberikan instruksi dan strategi. Dalam misi ini, Kang Mu adalah agen terbaik sekaligus terkuat karena mampu membantai banyak musuh dengan jumlah yang tidak masuk akal. 뭔 개소리야, 씨. 아니, 이 배. Namun sialnya mereka malah tertangkap musuh yang mengirim bala bantuan. Hingga akhirnya Kang Mu CS dibawa ke sebuah ruangan gelap dan disiksa habis-habisan. Setelah kejadian itu, Kang Mu dipecat dan dianggap gagal. Bahkan, dia juga langsung diberhentikan secara tidak hormat walaupun kesalahan terbesar dalam misi itu bukan karena dirinya. Karena ternyata misi yang dia lakukan tidak mematuhi prosedur dari agensi. Setelah mendengar pemecatan Kang Mu, Jung Sang dan Heju pun berusaha menenangkannya. 우리 일이 그렇잖아. 금석이 선배 원망 안 할 거야. Kembali ke masa kini di mana Kang Mu bertemu dengan Heju di sebuah mall. Kemudian tidak lama setelah itu mereka pun langsung pergi. Namun di sisi lain ternyata dua bawahan Misun memata-matai mereka berdua. Asem kayak tim termehek-mehek nih. Sementara itu, Misun sedang berada di kantor polisi. Saat ini dia sedang berusaha memecahkan kasus yang sedang dia tangani. Namun tidak lama kemudian bawahannya mengirim foto-foto Kang Mu yang sedang bersama Heju. Dan tentu saja Misun langsung terbelalak karena tidak menyangka suaminya sedang main serong. Di sisi lain, Kang Mu dan Heju sedang berada di kediaman Jung San di mana mantan rekan mereka itu kini menghilang dan diduga telah diculik. Di rumah ini mereka menemukan beberapa petunjuk, salah satunya adalah dokumen yang berisi data korupsi yang dilakukan oleh Kemenhan alias Kementerian Pertahanan. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menemukan petunjuk lain yang merupakan domain pesan seperti AI, di mana isinya adalah petunjuk mengenai keberadaan Jung San. Sementara itu, Misun dan timnya sedang abok-abokan minum-minum sambil membahas perselingkuhan Kang Mu dan Heju. Bahkan, Misun juga berusaha mencari bukti lebih kuat agar dia tidak asal menuduh. Untuk menenangkan diri, dia pun yoga di halaman rumah walaupun sudah hampir tengah malam. Lalu tidak lama setelah itu, Kang Mu pulang dari pertemuannya bersama Heju. Misun kemudian bertanya dari mana suaminya dan kenapa baru pulang saat tengah malam. Akan tetapi Kang Mu tidak menjawabnya dengan jujur. Keesokan harinya, Misun dan salah satu rekannya mencoba mengintai Kang Mu. Mereka menggunakan mobil pink yang mencolok lalu pergi mengikuti Kang Mu. Tidak disangka-sangka kalau ternyata Kang Mu malah datang ke hotel bersama dengan Heju. Saat itu juga tidak lupa Misun dan rekannya mengintip menggunakan drone. 옆에 앉아도 될까? 몸이 추우면 마음도 추운 법이야. 앞으로도
제 옆자리는 항상 당신 거. Walau akhirnya mereka harus pergi untuk mengurus kasus Sujin yang belum selesai. Sementara itu, Kangmu dan Hiju baru saja mendapatkan petunjuk dari sebuah panggilan telepon. Setelah menerima panggilan telepon tersebut, mereka berdua pun pergi menuju ke kamar hotel yang lain. Awalnya saya kira mereka berdua mau check-in dan melakukan hal yang kita semua inginkan, namun mereka malah bertemu dengan pria botak. Dan dari sini presentasi pun dimulai. Pertemuan mereka ini membahas kenapa Jungsan bisa diculik, di mana semua berawal dari proyek senjata yang dikelola oleh Rusia dan ternyata semua itu bohong. Karena sebenarnya proyek itu hanyalah akal-akalan Kemenhan untuk melakukan korupsi yang menghabiskan uang 3, triliun won. Dan diketahui uang tersebut tersimpan dalam rekening gelap milik seorang petinggi bernama Jenderal Park yang berhasil disembunyikan oleh Jungsan. Bahkan Jungsan sudah membentuk tim baru untuk mengamankan rekening gelap tersebut. Oleh karena itu, Jungsan pun diculik. Sementara itu, Misun sekarang sedang mencari jejak rekaman Jungsang yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya. Rupanya, Kangmu baru tahu kalau Jungsan diculik oleh Jenderal Park. Tidak lama kemudian, si botak memberikan flashdisk yang berisi informasi lokasi tempat Jungsan diculik. Mereka berdua pun mencari tahu lebih banyak soal lokasi itu yang ternyata sebuah rumah sakit jiwa. Namun sebenarnya tempat itu adalah penjara sekaligus tempat interogasi. Setelah setuju untuk menyusup ke sana, Heju akan membantu Kangmu sambil mencari denah tempat tersebut dan kendaraan untuk masuk ke sana. Di tempat lain, tepatnya di basement tempat parkir mobil, Misun berhasil mendapatkan sidik jari Heju. Kemudian dia menyuruh anak buahnya di forensik untuk memeriksanya. Tidak hanya itu, dia juga meminta anak buahnya yang lain untuk memberitahunya bagaimana cara melacak lokasi seseorang menggunakan ponsel cloning. Di malam harinya, Misun langsung beraksi dengan mencoba menyingkronkan ponsel milik Kangmu ke ponsel cloning yang sudah terinstal aplikasi peretas yang sebelumnya sudah dia pasang. Dan ketika dia nyaris saja ketahuan, akhirnya dia harus berakting pura-pura tidur sambil berjalan. 미선아! 그래, 너 목류병이야, 목류병. 목류병이야? 그래. Keesokan harinya saat Misun berada di kantor polisi, dia juga diam-diam memantau pergerakan Kangmu. Lalu kali ini Kangmu bersama Heju sedang memantau dari arah bukit yang ternyata tempat itu penjagaannya cukup ketat. Sementara itu di dalam gedung tersebut, tepatnya di ruangan interogasi, Jungsan diikat dan disiksa oleh Dr. Edan yang menginginkan informasi penting lokasi rekening gelap dari Jungsan yang dia sembunyikan. 묻겠습니다. 제자파일. 따끔하실 겁니다. 나를 정해요. 그쵸? Seperti biasa, Misun lembur jadi tidak pulang tepat waktu. Dan besoknya dia berdiskusi dengan rekannya sambil membicarakan perselingkuhan Kangmu. Tapi pembicaraan mereka harus terhenti begitu mendengar kabar kalau Sujin sudah bangun. Di sini Sujin mengatakan soal file rekening untuk menarik perhatian si Jenderal Park, tapi dia sendiri tidak tahu siapa identitas sebenarnya si Jenderal Park ini. Tidak lama setelah itu mereka mendapatkan kabar bahwa rekaman di saat Jungsan diculik telah ditemukan. Kali ini kita diperlihatkan dengan Heju yang membawa banyak perlengkapan senjata. Tidak lama setelah itu dia bersama Kangmu langsung memulai aksinya. Tapi sebelum itu mereka lebih dulu survei sekaligus mengambil mobil yang akan digunakan oleh Kangmu. Malam harinya mereka mulai menjalankan rencana penyusupan ke rumah sakit tersebut dengan menyamar sebagai tukang sedot WC. Dan karena tampangnya sangat meyakinkan, Kangmu pun berhasil masuk tanpa dicurigai sama sekali. Dan saat di dalam, Kangmu mulai menggunakan strategi epik agar dia bisa masuk ke dalam gedung rumah sakit dengan mudah. Lalu dia langsung pura-pura jadi ODGJ dengan berak di bawah mobil. Sehingga Kangmu yang dianggap pasien kabur pun dibawa masuk oleh petugas. Setelah berhasil masuk, dia menyerang salah satu penjaga di dalam ruangan pasien.
수술실로 이동할게. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Kang Mu menggunakan seragam petugas untuk menyamar, kemudian memasuki ventilasi sampai akhirnya berhasil menemukan ruangan penyiksaan. Dan ternyata Jung San benar ada di dalam ruangan tersebut sedang disiksa oleh Dr. Edan. 야, 소동아. 가서 그 배터리 좀 가져. Tidak tega menyaksikan hal keji tersebut, Kang Mu langsung menyerang si dokter secara senyap dan tidak lama setelahnya dia membawa kabur Jung San dari ruangan tersebut. Kang Mu pun berhasil membawa keluar Jung San dari rumah sakit itu menggunakan ambulans untuk segera pergi dari sana. Sementara di ruangan penyiksaan, anak buah Dr. Edan sangat excited untuk melanjutkan penyiksaan terhadap Jung San, tapi misi membawa kembali Jung San pun akhirnya berhasil dan sekarang Kang Mu sedang menuju ke tempat lain. Sementara itu, Misun sedang menonton rekaman CCTV di saat Jung San diculik. Di sebuah lokasi lain, seorang pria yang tidak lain dari Kementerian Pertahanan sangat marah begitu mendengar kabar Jung San kabur. Sementara itu, di sebuah tempat yang berbeda, banyak mobil memasuki basement dan ternyata akhirnya Jenderal Park muncul. Di lain pihak, Misun yang menonton rekaman CCTV menemukan sebuah fakta mengejutkan di mana ternyata wanita yang tidak lain adalah Hiju ada dalam rekaman tersebut dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai Jenderal Park. Sedangkan di markas Jenderal Park, dia terlihat sedang rapat bersama para petinggi. Dan saat itu juga ada salah satu petinggi yang ditembak mati karena terlalu banyak bacot. Rupanya Jenderal Park merencanakan bisnis dengan para petinggi tersebut. Maka bisnis mereka pun dimulai. Dari dalam markas miliknya itu, dia juga memasang monitor yang menayangkan rekaman langsung Kang Mu yang saat ini sedang membawa Jung San ke dokter. Di ruangan dokter tersebut terlihat ada sebuah pena yang ternyata itu adalah kamera tersembunyi. Namun rupanya mereka berdua tidak sadar sehingga Jung San yang sangat percaya kepada Kang Mu mengatakan dengan jujur sejujur-jujurnya kalau dana gelap yang ada di file rekening itu dia simpan di rumah persembunyiannya. Dan yang lebih parahnya lagi, saat itu dia juga menyebutkan kata sandi berangkasnya. Excited mendengar informasi tersebut, pihak Jenderal Park pun langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Di sisi lain, Misun juga bergerak ke alamat yang sama. Begitu juga dengan orang suruhan Jenderal Park yang botak sudah berhasil mengamankan file rekening tersebut. Dari markas, Jenderal Park memberi perintah untuk membunuh semua yang terlibat karena dia akan mencuci uang tersebut sampai bersih lalu membagikannya ke rekening pribadi para petinggi. Sementara itu, di ruangan dokter, Jung San nyaris dibunuh menggunakan obat melalui intravena alias infus. Namun sebagai anggota agen khusus elit, dia bisa melawan kemudian menyerang dokter tersebut serta melumpuhkannya. Jung San kemudian langsung menelpon Kang Mu karena dia merasa curiga. Tapi ternyata Kang Mu tidak pernah berniat jahat dan hanya ingin membantu Jung San dan Hiju yang dia kira adalah sepasang suami istri. Akan tetapi... 무슨 소리야? 전역하고 바로 사라졌는데. Suara tembakan yang terdengar membuyarkan konsentrasi Kang Mu dan di saat yang sama tiba-tiba... Di tempat lain, tepatnya di rumah persembunyian Jung San, saat itulah Misun datang dan langsung menyerang si botak. Meski begitu, si botak ternyata cukup ahli bela diri. Di sini, Misun berniat merebut file rekening tersebut. Namun, dia harus terlibat pertempuran sengit yang bahkan berlangsung cukup lama.
Sorry. Di sela-sela pertarungan, Misun berhasil memindahkan file tersebut ke ponsel Kang Mu. Namun sayangnya Misun kalah kuat melawan si botak. Bersamaan dengan itu, Jenderal Park yang murka kemudian menyuruh si botak untuk membawa Misun ke ruang penyiksaan. Begitu sadar Misun sudah terikat di kursi, kemudian datanglah Jenderal Park alias Heju. Dia sangat kesal karena rencananya gagal. Tidak lama setelah itu, dia menampar Misun berkali-kali. 되게 중요한 거라도 들었나 봐. Karena Misun kekeh tidak mau membuka mulutnya, Jenderal Park pun kemudian memanggil seseorang untuk menyuntikkan serum kejujuran agar Misun memberitahunya di mana file rekening tersebut. Setelah itu, dia memvideo call pihak rumah sakit di mana Kang Mu yang selamat dari kecelakaan sedang dirawat dan tak sadarkan diri. Di sana sudah ada anak buah Jenderal Park yang siap sedia kapanpun untuk membunuh Kang Mu jika Misun tetap bungkam. Di hitungan ketiga sebelum Kang Mu dihabisi, akhirnya Misun terpaksa memberitahunya bahwa file rekening itu ada di ponsel Kang Mu. Setelah mendapatkan file tersebut, Jenderal Park malah kembali menyuruh orang yang ada di sana untuk membunuh Kang Mu. Dan ketika orang itu hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba Kang Mu yang berhasil melumpuhkan orang tersebut sekarang mulai bergerak. Di waktu yang sama, tepatnya di ruang penyiksaan, Jenderal Park malah membiarkan psikopat anak buah Dr. Edan untuk menyiksa Misun. Sedangkan Jenderal Park akan kembali ke markas dan memulai pencucian uang hasil korupsi ke perusahaan cangkang. Ketika akan disiksa, ternyata Kang Mu datang kemudian langsung menyerang. Hingga akhirnya mereka pun bisa melarikan diri. Namun lagi-lagi kesialan itu datang dan kali ini mereka dikejar banyak tentara bayaran dari pihak Jenderal Park. Dalam pelarian penuh adrenalin itu terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Dan saat ini pun Misun dan Kang Mu berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil melarikan diri, Misun langsung ngambek keluar mobil karena marah dengan kebohongan Kang Mu selama pernikahan mereka. Dan dengan cepat Kang Mu mengejarnya, lalu disinilah perdebatan keluarga terjadi. Sampai akhirnya Kang Mu mengakui pekerjaannya di masa lalu yang merupakan agen khusus di BAIS alias Badan Intelijen Strategis Korea Selatan. Dan selama ini dia tidak mau jujur karena takut Misun tidak akan menerimanya. Sementara itu, di kantor kepolisian, beberapa pihak militer datang untuk menggeledah meja Misun, tapi mereka tidak menemukan apapun. Di waktu yang sama, Misun menelpon rekan kerjanya lalu memberitahu kalau dia terlibat dengan kasus pencucian uang korupsi Kemenhan. Dan kali ini, dia butuh bantuan senjata dan mobil untuk menangkap para pelaku. Saat itu pula salah satu dari rekannya menghubungi anak buahnya untuk memberikan kunci TKP dan meninggalkan mobil di sana. Akting mereka cukup bagus, bahkan pihak militer saja tidak menyadari sandiwara mereka. Sesampainya di TKP, Misun dan Kang Mu langsung masuk ke rumah tersebut dan mengambil banyak senjata lalu pergi dengan menggunakan mobil pink milik ibunda rekan kerjanya. Sesampainya di dekat lokasi bunker persembunyian Jenderal Park, Kang Mu bersama dengan Misun kemudian menembak beberapa penjaga di sana. Mereka berdua masuk ke bunker melalui jalanan lorong rahasia. Setelah itu melihat ada banyak tentara yang berjaga dan mereka berdua pun menembaki para penjaga tersebut.
Sementara itu, di dalam markas di bunker tersebut, Jenderal Park sedang melakukan pencucian uang di berbagai bank di luar negeri. BCA tidak termasuk. Salah satu komando tentara kemudian menyuruh satu anak buahnya untuk memeriksa adanya suara tembakan. Tapi anak buahnya malah terkena jebakan Kang Mu. Setelah selesai melumpuhkan musuh, Kang Mu dan Misun masuk ke ruang pusat daya dan di sana mereka mematikan listrik dan hal itu membuat Jenderal Park gagal melakukan pencucian uang. Karena kesal, dia menembak salah satu tentara yang ada di dekatnya. Jenderal Park kemudian menghubungi tim yang ada di dalam ruang daya, tapi ternyata yang mengangkat adalah Kang Mu. Tidak sampai di situ, Misun pun menantang Jenderal Park. Pasangan ini akhirnya masuk ke ruangan lain dan di sana mereka baku tembak dengan tentara bayaran yang berjaga. Pertempuran 2 lawan banyak tentara bayaran ini berlangsung dengan sengit. Meskipun ada sedikit peluru yang mengenai Kang Mu, tapi hal itu tidak mampu menghentikan kebrutalan mereka berdua. Meskipun mereka hanya berdua dan juga terluka, tapi mereka masih bisa mengalahkan semua pasukan tentara tersebut. Di sisi lain, Jenderal Park kabur bersama dengan botak dan tentara penjaga lainnya. Begitu sampai di lorong bunker, dia melihat semua penjaga yang ada di sana tumbang. Tidak hanya itu saja, dia juga terkena jebakan asap yang membuat Jenderal Park beserta kroninya tidak bisa melihat lawan. Lalu inilah yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, Jenderal Park bersama komplotannya tersebut terkena jebakan bom yang membuat dia terpental. Namun, dia masih hidup dan berusaha melarikan diri menggunakan mobil. Sialnya, dia malah menaiki mobil yang ternyata pengemudinya Kang Mu dan ada Misun juga. Namun, lagi-lagi di sini terjadi hal yang mengejutkan. Saat mereka semua keluar dari mobil, terjadilah pertarungan 1 lawan 1, di mana Kang Mu harus melawan si botak, sementara Misun melawan Jenderal Park. Di tengah-tengah pertempuran sengit itu, Jenderal Park berusaha membawa kopernya dan pergi menggunakan mobil. Melihat wanita biadab itu kabur, Misun pun dengan cepat mengejarnya. Sementara botak sudah kalah duel melawan Kang Mu. Kali ini Misun menunjukkan skillnya sebagai penembak nomor 2 di seantero Asia. Dan benar saja, dia berhasil menembak tabung gas yang membuat ledakan sehingga... Pada akhirnya kemenangan ada di pihak Kang Mu dan Misun. Mereka berdua membawa koper yang tadi dibawa Jenderal Park. Tidak lama setelah itu, di luar rupanya sudah banyak tentara Korea Selatan yang datang untuk menangkap Jenderal Park. Saat itu pula Misun menyerahkan diri sekaligus koper yang dibawanya. Di sisi lain, anak buahnya dan rekannya juga ada di sana menonton. Begitu Misun dan Kang Mu pergi bersama pihak militer, mereka pun memberikan sikap hormat. 6 bulan kemudian, Misun dan Kang Mu melakukan interogasi ke pelaku penyebar garam ajaib dan film pun selesai.
Film ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak melakukan tindakan kejahatan, salah satunya money laundry, di mana negara dirugikan dengan pencucian uang yang dilakukan oknum tertentu. Selain itu, tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan kriminal berbahaya. Pelaku yang melakukan atau hanya terlibat pantas mendapatkan hukuman berat, katanya. Buktinya kan, segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para Kingdom yang bahagia RRQ lolos playoff, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Seru ya jadi Kang Mu. Cita-cita saya banget ini, nikah sama istri yang kerjaannya mapan. Kita di rumah cuman jadi bapak rumah tangga. Kalau pagi bisa mancing, siang bisa ngasih makan ternak, sorenya nyiam air di jalan biar nggak berdebu, malamnya nemenin istri waktu istri pulang kerja. Dan kalau mau jajan tinggal minta ke istri. Mantep banget ya. Pekerjaan idaman semua cowok nih. Benar-benar pengangguran profesional. Ada nggak yang cita-citanya sama kayak gini? Ayo warga nobar semua. Atau ada cita-cita apa nih kalian? Coba komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.